kalau rakyat terus kita biarkan, kita anggap dia bagaikan patung di tengah padang luas, yang punya mata tidak bisa melihat, punya kuping tidak bisa mendengar. Kalau ini kita anggap rakyat itu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita lakukan, maka suatu saat rakyat ini akan berubah menjadi pedang 9 mata. Ilallah ilahi ya karim, ampun dosa kamu, nebila nangronyo aman sentosa. Ilallah gas cair arun larun jitren belang lancang, kirim Jepang dengan Korea. Kau itu kaya, kau kentab lo dari Jepang, kan peninggalan Belanda. Diterangkan dalam tari Pokipah, diperlombakan. Kui pegan hino di Aceh hino bake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis bahagia selalu. Apa kabar? Kita bersua dalam kesempatan ini. Kita akan memperbincangkan seni Islam di Aceh. Maksud saya seni dan Islam di Aceh. Aceh dengan sejarah Islamnya yang panjang dan kaya, memiliki tradisi yang sangat amat kuat dalam menggabungkan nilai seni dengan instrumen dakwah. Seni bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi alat yang sangat ampuh, yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral, nilai-nilai edukasi, agama, kemudian nilai-nilai moral, demikian juga nilai-nilai sejarah dan perjuangan. Nah, untuk itu kita akan bahas hal-hal yang seputaran, dan telah hadir bersama saya Tunku Yusdedi, Sarjana Pendidikan. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum Tunku Yusdedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Prof. Ya, alhamdulillah. Itu bicara dalam konteks keacehan. Ya, Aceh identik dengan Islam. Maksudnya warga Aceh punya berkarakter tentang Islaman. Tetapi ada juga sebuah elemen penting dalam kehidupan warga Aceh, yaitu Aceh punya seni, punya nilai-nilai seni yang sangat amat tinggi, yang memengaruhi karakter kehidupan orang Aceh. Dan bahkan dulu petuah-petuah sejak awal dan sampai kini, walaupun meski ada terjadi pengurangan-pengurangan, bahwa seni itu digunakan sebagai media dakwah, sebagai instrumen edukasi agama, sebagai instrumen nilai-nilai moral dalam berkehidupan. Ini bagaimana pandangan Tunku Yusdedi? Iya, kesenian Aceh tidak lepas daripada agama. Karena kan kita boleh lihat, hampir semua kesenian Aceh itu tetap diawali dengan salam. Mau dia mau nyanyi, mau dia menari, tetap pasti salam. Nah, kemudian di tengahnya ada pesan moral, kemudian ada pesan agama, kemudian perjuangan. Itu terus. Karena kalau dulu kita lihat belum ada media yang pesat seperti hari ini. Tetapi ya melalui kesenian, melalui baik itu yang namanya macam-macam, ada merukun, ada hikayat. Nah, itu dari situlah syiar itu dilakukan oleh ulama-ulama Aceh dan juga dilakukan oleh pemerintahan Aceh pada saat itu. Dan itu yang paling top chair, paling tepat pada saat itu. Oke, tadi ada disebut merukun dan hikayat. Ini dua kosakata yang hampir tidak terdengar dalam kehidupan sosial warga Aceh. Kalau boleh kita katakan seperti itu. Sebenarnya apa sih merukun itu kok? Ini termasuk dalam seni tutur atau bagaimana? Dan ia juga bisa menjadi alat untuk dakwah.
Merukun ya. Merukun itu kan lebih berat di situ tentang rukun-rukun agama, rukun Islam, kemudian etika 50, kemudian itu lebih spesifik dia kepada agama. Sementara hikayat bisa untuk umum. Bisa untuk perjuangan, bisa untuk pembangunan. Itu lebih spesifiknya kepada hikayat. Merukun di sana pendiskusian tentang substansi keagamaan misalnya. Tadi disebutkan seafood 50. Berarti kan ini persoalan-persoalan tauhidiyah misalnya. Dan juga soal iman, soal ibadah dan sebagainya. Itu udah strateginya para ulama dahulu atau memang udah menjadi karakternya orang Aceh dalam mendiskusikan agama? Pada dasarnya mungkin strategi ya. Strategi. Terakhir menjadi budaya bagi orang Aceh. Nah, misalnya dalam rukun itu ada kaya ciko ke pelangke takoh bak jampe ke dayung sampan yang pehang aurat pakan han male mantang mejami dengan Islam. Artinya substansi Muslim itu harus menjaga pertama auratnya ya. Kalau dia tidak auratnya masih dipertontonkan sama orang, berarti dia masih warga baru dalam keislaman ya. Nah, menjami. Yang dipertanyakan hari ini sementara Aceh terkenal dengan keislamannya. Baik, ya. Kok kamu masih merasa seperti tamu di Islam ini? Itu biasa dibawa dalam rukun tersebut. Kaya jika kepelang kita kau bajampe ke dayung sampan yang pehang aurat pakan han male mantang mejame dengan Islam. Nanti jawab lagi grup sebelah. Apa yang dimaksud dengan itu? Ada tutur-tutur pantun yang sangat spesifik begitu ya. Itu apa bedanya nanti dengan hikayat? Nah, hikayat itu pun juga seni tutur hikayat ini. Banyak orang juga hari ini masih salah dalam melihat. Kalau menyatakan hikayat kan lebih diidentik PMTOH. Padahal yang namanya hikayat ini kan seni tutur. Boleh pakai versi Paraden, kalau di Jawa ada Kak Seto dan sebagainya. Ya. Yang penting dia Kak Seto khusus untuk anak-anak. Yang penting dia menutur. Tapi kalau kita sebut PMTOH, adenan PMTOH misalnya? Iya, adenan PMTOH itu khusus Aceh yang punya. Oh. Jadi kita harus pakai langgam-langgam tertentu, misalnya mukadimahnya saja ya. Dengan bismillah wailun pupun don laki ampun si barang dosa. Don laki ampun kepada Tuhan yang pejut alam bansigom dunia, yang pejutlah dengan kalam lain ni bagian syurga neraka, yang pejut aras dengan kursi ba nur nabi tinan pun punca, yang pejut kafi lawan Islam, yang pejut inang lawan ngan agam, yang pejut adam lawan ngan ti hawa ma. Nah, dari bait-bait yang dilantunkan, yang dikemas dalam bentuk hikayat, itu syarat pesan-pesan pendidikan ya, pesan-pesan moral yang bernilai agama. Atau hikayat itu apa sesungguhnya? Apakah sebagai budaya keacehan atau memang sebagai alat media dakwah? Itu memang yang pertama sebagai keacehan ya. Di situ ada memang menjadi sebuah, ya kalau kita hari ini mungkin ya hiburan kan macam-macam tuh. Ada hiburan macam-macam, tapi orang dulu hiburannya ya hikayat ini. Jadi dilihat hikayat ini mana hari semakin berkembang, mana hari semakin diminati oleh banyak masyarakat. Apa salahnya kita titipkan pesan-pesan moral yang baik di dalam sebuah tontonan, pada sebuah pagelaran.
Jadi orang dulu itu tidak pernah lepas dia dari agama karena dia masih taat kepada petuah-petuah agamanya. Menyebut tapubut hana manfaat yang hukum je dosa. Ya. Jadi setiap butnya bermanfaat. Bapi grup-grup. Sudah grup-grup. Ya, tapi punya Tapi punya faedah. makna, punya faedah. Ya. Payah paso unsur-unsur agama di dalam grup-grupnya. Beda ngaurojo punya grup-grup mentang hana faedah sapu yang nahe tagai. Atau menurunkan hawa, Ya. keinginan. Ya, jadi hikayat itu seni tutur. Ya. Yang disampaikan oleh, boleh katakan budayawan ya, atau seniman. Seniman. Tentu seniman itu punya pengetahuan juga Punya ya. pengetahuan. Pengetahuan bagaimana berinteraksi dengan orang banyak. Ya. Kemudian juga materi-materi yang dituturkan juga Ya. tentang apa misalnya, Ya. tentang agama ya tentang agama. Tapi kita dalam pembahasan ini bagaimana melihat seni yang berkembang di Aceh, terutama tadi seni tutur. Di antara seni tutur adalah hikayat. Itu dijadikan sebagai media dakwah. Ini bagaimana dulu dan sekarang sebagai media dakwah. Ya. Penyampaian pesan-pesan moral, pesan-pesan pembangunan, pesan Misalnya pendidikan. gini, dulu ya, ketika kami masih berkesenian, saya masih berkesenian, itu saya ingat sekali itu pesan daripada pemerintah pada saat itu. Ketika kita bawa tari Pokipah, Pokipah. Ya. Pokipah. Nah, di situ pemerintah siapa yang bisa bawa syair pembangunan, Yap. maka dapat hadiah lebih plus lebih banyak. Ada reward ya. Ada reward. Ada reward. Syairnya apa gini? Ilallah ilahi ya karim, ampun dosa kamu, nebila nangronyo aman sentosa ilallah. Gas cair arun larun jitren belang lancang, kirim Jepang dengan Korea. Suruh masukkan tuh sedikit. Bahwa Aceh di Belang Lancang Losmai Punya gas. punya sumber air lam, itu gas. Gas. Dan itu diangkut dengan sistem kapal tuh, kapal curahnya Ya. dikirim ke Jepang dan Korea. Dan Korea. Ini kan ada pesan pembangunan, tapi lewat Lewat hikayat. Hikayat tadi. Tutur. Aceh utara Rahman Batuhan, segala bidang bangunan kana. Itu disuruh sampaikan itu. Supaya rakyat tahu dari mana duit yang kau nikmati hari ini, yang kau peroleh. Kau itu kaya, kau punya gas cair arun, hidran belang lancang, kirim Jepang dengan Korea. Kalau nggak masyarakat dipikir kapuingan. Udip ro malam, ujian hanlen di angin badai hanlen. tetap Kui pegan hino di Aceh hino bake. Jadi persoalan hari ini itu kan apakah kita pikir hari ini sudah jago-jago juga semua? Enggak juga. Enggak ngerti pun dia. Tapi itu diperkenalkan, tidak ditutup. Padahal media kan sulit pada saat beda dengan hari ini kita banyak media macam-macam. Tapi dulu tok kesenian ini lah yang dipakai sebagai corong pemerintahan. Ya. Artinya untuk menumbuh kembangkan seni atau tradisi hikayat itu peran pemerintah juga penting ya. Dibuat semacam festival misalnya atau pemberian reward bagi mereka yang mampu menyusun kosakata yang menyentuh langsung. Tapi ada pesan-pesan pembangunan di situ. Iya, tapi kalau misalnya kita langsung seperti hari ini kita akan berdiri di depan ini seorang camat lagi membriefing masyarakat. Siap. Itu nampak sekali perintah. Ya. Nampak sekali. Ini keutamaan lewat hikayat itu ya. Keutamaan kalau lewat hikayat dia nggak nampak perintah. Jadi di sini sebagai seni yang dia akan masuk ke sanubari masyarakat itu secara perlahan-lahan dan tidak terasa. Tapi kalau ini terus kita menerima perintah. Tapi coba melalui dititipkan dari media-media seni ini yang dilantunkan, orang datang yang tadinya dia tidak pro kepada pemerintahan. Tapi karena Tapi karena pesannya lewat seni, dia pro kepada seninya. Ya, seninya.
Mau tak mau dia mau melakukan itu karena lewat seni. Misalnya, Ya. ketika susah sekali orang Aceh pada saat itu menerima Pancasila. Jadi ribut, gejolak di mana-mana berpuluh-puluh tahun yang lalu lah. Ya. Nah, Sudah menjadi sejarah. sudah menjadi sejarah. Nah, tapi itu upaya pemerintah terus lewat seni budaya. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pancasila silgalian di alam Indonesia. Kentablau dari Jepang kan peninggalan Belanda. Diterangkan dalam tari Pokipah. Diperlombakan. Bagaimana hebatnya, termasuk lagu Indonesia Raya W.G. Rudolf Supratman yang mencipta itu semua disyairkan dalam bentuk syair. Oke, Tengku Yusdedi tadi ada menyebut tari Pokipah ya. Itu kan ditampilkan oleh beberapa penari ya. Namanya Pokipah. Tapi salah satu hikayat atau syair yang dibawakan dalam tarian itu pesan-pesan pembangunan gitu. Ya. Kenapa saya angkat Pokipah itu karena saya di Aceh Utara. Oh. Tapi dalam kesenian lain juga dimasukkan itu. Jadi sepertinya semua seni yang ada di Aceh, Ya, apakah seni tari, betul. seni tutur. Seni tutur juga tidak hanya dalam bentuk hikayat seperti adenan PM toh, tapi juga di pelosok Singkil mereka punya alas, juga punya Di Takengon ada gayo, toet. Nah, itu sama dengan adenan itu kan Pemtoh ya. yang dinarasikan dengan bahasa daerah setempat gitu. Betul. Intinya adalah hikayat itu atau penyampaian apakah lewat seni tari atau lewat seni tutur ya, itu adalah ada pesan-pesan pembangunan ya, intinya disampaikan. Ya. Di samping itu Tengku Yusdedi, bagaimana dengan dalam konteks keislaman misalnya, ada tidak bahwa hikayat itu digunakan juga sebagai warning bagi warga? Dalam konteks agama disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan fakta-fakta sosial, keadaan-keadaan yang itu jauh dari ruh keislaman, diingatkan lewat hikayat supaya warga mengikuti. Bisa nggak ada syair contoh? Banyak itu. Ya. Misalnya hikayat Perang Sabil. Itu Macam mana kita mau kejar Belanda itu? Kalau orang masih suka dengan Belanda, kalau orang masih berkomunikasi dengan baik dengan Belanda. Yang orang tidak tahu sebenarnya apa yang dibawa oleh Belanda. Tapi karena hebatnya ulama Aceh Tengku Cik Pantai Kulu, pada saat itu beliau mengaranglah yang namanya hikayat Perang Sabil. Hikayat Perang Sabil. Jadi begitu dipaparkan dalam hikayat Perang Sabil itu keutamaan perang fisabilillah luar biasa, maka darah orang Aceh itu pada saat itu pula mendidih dan berkobar ingin melaksanakan perjuangannya jihad. muncul ya, untuk mempertahankan marwah karena dia bukan mati nantinya, harga diri, dia syahid, mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah. Itu banyak sekali. Kemudian dari rentetan yang induk itu sampai ke yang bawah-bawah, yang intinya gini, bahwa nggak ada kesenian Aceh itu yang dilakukan secara sia-sia. Hari ini saja yang banyak sia-sia. Nah mungkin inilah ya juga lagi peran kita, peran pemerintah, ya nggak bosan-bosannya lah kita untuk terus menggaungkan itu, menjaga anak-anak kita yang mungkin mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Dalam konteks tradisi hikayat di Aceh, itu muncul apakah ada event momen tertentu? Misalnya orang turun ke sawah, diadakan hikayat misalnya, turun ublang, atau event orang melaut, turun ke laut untuk mencari nafkah di ikan lah di laut, atau ketika event Maulid Nabi misalnya, sehingga itu ada sesuatu yang spesifik. Ini bagaimana Tengku Yusdedi? Ada memang kegiatan-kegiatan kesenian itu yang biasanya dilantunkan pada upacara Maulid,
Pokipah tadi biasanya di Maulid itu. Di Maulid juga, Di Maulid. Nah, kemudian kalau ke Aceh Selatan ada Rapai Geleng. Siap. Itu di Maulid. Nah, jadi kalau syairnya tetap mau di Maulid, mau di mana saja, syair nasihat itu terus Dikembangkan. Tapi kan dalam syair hikayat itu untuk apa namanya, narasi pembuka dan penutup itu tetap sama ya. Hikayat kalau Aceh tetap seperti Segala tadi saya puji dan- segala puji dulu puji kepada Allah, Iya. selawat kepada Rasulullah, kemudian salim takzim ke gureh yang bi ilmu di dalam dada, Siap. oleh ke gureh kemah dengan 12 gubu renci dua baru dia masuk. Masuk. Nyaguna ngamuki cu adi imanya lambung. Nyaguna puntung kajubang bebaga kirimbang. Kenapa unta uram, kenapa ujung. Siap, iya. Abal sambung bagu iboh pinang darah. Baru dia masuk. Makanya saya bilang semua kesenian aja tetap diawali dengan Tapi kata-kata atau kosakata yang diungkapkan dalam syair saya itu penuh syarat makna ya. ya. Tadi misal buah pinang darah. Itu artinya Itu Tengku Malim, koordinat PMTOH lagi menceritakan tentang hikayat Malim Diwa. Malim Diwa ya. Malim Diwa ini mas kawinnya Putra Haluh itu buah pinang muda. Nah, tapi kalau nanti kita ikuti hikayat itu, akhirnya hikayat itu juga dapat isinya. Siap. Hana urung yang ecang gerda. Gerda ya. Gerda itu satu burung yang Burung cukup yang besar pada besar, saat itu, asal setiap ada pembakaran, ada masak, dia datang, habis orang satu kampung semua dimakan. Iya. Cuma Tengku Malim yang ecang gerda. Jadi tingkat kealimannya yang tinggi baru mampu Canggerda itu, kalau nggak sanggup. Berarti ada nilai filosofi tertentu bagi kehidupan orang Aceh. Ada dong. Ya. Ada. Bisa diceritakan itu Ko Justiki? Jadi itu kalau kita angkat di sini, saya rasa nantilah itu ya. Iya. Karena ada filosofi tersendiri itu setiap daerah. Nah, jadi punya tingkat malim-malim lagi uronyo hanapu ya lawan yang gerdayan. Siap. Karena dia akan Atau mungkin gerda itu sebagai sebuah simbol ya. memang Kehidupan. burung pemangsa. Pemangsa. Burung pemangsa. Jadi punya tingkat malim galom bereh. Hanapu ya canggerda. Ake jiji musabong gerdanya. Ya. Ya, dia filosofinya jauh itu. Iya. Maka jika siwa tu nanggra bule di putih di pedi sidi bine krung raya lam pembangunan kali metule saya melapi burung Garuda. Jadi siwa tu nanggronya bule di putih di pedi sidi bine krung raya. Iya. Lam pembangunan kali metule saya melapi burung Garuda. Jadi awaikan kagak terjemahkan. Siap. Cikal bakal tegdeng nanggro Indonesia nyo hidih. Iya. Siwah do nanggro nya bule ji putih. Putih. Ipa di sini bineh krung raya. Kan jipa dari nanggro lain tetapi dari nanggro Aceh. Krung raya nyan pak. Di Aceh besar itu ya. Ya Aceh besar. Sebagai sentra Sentra kerajaan. Kerajaan. Ya. Itu kalau kita bahas itu mungkin agak dalam ya. Di Krung Raya itu ada sebuah pensegerahan disebut dengan Lamuri ya. Kan di sana dulu ibu kota kerajaan Aceh Darussalam ya. Oke, ini bab lain. Kembali kepada hikayat tadi. Nah, Tengku Yusdedi, dalam konteks kehidupan terkini, sekarang generasi Z atau generasi Blueberry yang disebutkan. Yang terakhir kan ini udah ada generasi Blueberry ya. Di mana mereka ingin senang dan tanpa. Blueberry itu kan warnanya aja menarik ya. Indah sekali. Kayak simbol love ya. Tapi kalau kita tekan dia akan mudah pecah. Mungkin itulah generasi hari ini rentan dengan tantangan dan kehidupan. Nah, untuk membangkitkan kembali spirit generasi terkini, bagaimana tuh hikayat bisa digunakan ya? Pertama, yang menjadi bukan kesalahan ya, mungkin dari pihak kita ini, kita
terus mengajar, tapi kita tidak pernah memberitahu manfaat apa yang kita ajarkan ini. Sehingga sebagus apapun yang kita kasih, akhirnya tidak punya makna bagi dia. Tapi kalau udah kita tahu, nah ini fungsinya begini, begini nantinya, maka kau hari ini kau harus pelajari ini. Itu saya lihat itu lebih ngena di situ. Kalau kita ambil 20 orang anak, kita ajarin tanpa kita kasih tahu fungsi yang kita ajarin ini, tanpa ada narasi kepada dia untuk mengantarkan bahwa dia akan mengantarkan engkau ke jenjang kebahagiaan, mengantarkan engkau ke tingkat titik yang atas untuk meraih cita-citamu. Ini kedua-20-nya ini sirna nih, nggak ada yang tinggal nih. Tapi kalau udah kita paparkan apa fungsinya yang akan kita ajarkan ini, dari 20 barang 5 jadi itu. Nah, jadi banyak kali hari ini kita jangan sekedar mengajar saja. Makanya ilmu filosofi itu harus kita berikan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa ini filosofinya ini loh. Maka ini harus nanti dia akan masuk secara pelan-pelan. Ilmu itu akhirnya dia nggak melihat pada nominal, nggak melihat pada keluh, kesah, capek. Dia nggak lihat lagi itu. Itu udah menjadi bagian daripada aktiviti yang harus dia lakukan tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Karena dia tahu ada arah tujuan yang akan dia raih di situ. Jadi saya rasa begitu kalau untuk menurunkan itu. Kan kemarin juga saya lihat anak-anak hari ini dia suka apa? Kita gini loh Pak Prof. Kita lihat yang namanya kuah pli. Nah, kuah pli. Saya sendiri kecil saya nggak mau untuk kuah pli. Rasanya ketir, di ujung lidah terasa kali, itu macam-macam ramuan di situ. Itu bukan makanan kami lah. Jadi kami anak-anak itu, waktu kita bilang anak-anak ini udah SD, udah SMP, tapi kita tetap nggak mau untuk kuah pli itu. Itu maunya pakai sambal aja, kemudian pakai kecap. Tapi ibu saya, setiap dia masak kuah pli, tetap walaupun marah dia ambil 2 sendok, masukkan ditaruh di nasi saya itu. Di piring. Di piring itu. Makan sedikit, jangan kering kali makan kayak gitu. Pakai kuah. Nggak mau, karena kuahnya kuah pli. Enak. Udah nggak usah makan isi. Makan kuahnya aja. Tapi akhirnya apa Pak Pro? Usaha daripada ibu saya ini. Begitu saya menjadi seorang bapak, saya merindukan kuah pli itu. Setiap hari kalau mau dia masak, saya makan tuh kuah pli itu. Ini usaha ibu saya yang dulunya tetap dia titipkan walau 2 sendok. Karena hayane mutuah nyan gule khas Aceh. Ada nek tukah. Ini juga begitu. Tapi paksaannya secara halus. Kalau anak-anak kan belum bisa menentukan arahnya. Tapi kalau kita lepas aja suka-suka dia, habis semua. Akhirnya pada ke anu bru gat agusu detai lampaya. Artinya betapapun kondisi generasi hari ini, tapi kosakata atau pendekatan dilakukan orang tua itu tetap penting ya. Penting sekali. Penting sekali. Nah, menurut pengamatan Tuku Yusdedi, kita sudah jarang dengar tentang hikayat. Kecuali beberapa syair-syair yang diturunkan dalam tarian sedati misalnya, atau Rapa Igeleng juga, di sana ada muatan-muatan hikayat atau syair-syair. Bagaimana ini sarannya ya, sehingga pemerintah punya atensi membangkitkan kembali nilai-nilai tutur orang Aceh dahulu, yang itu bisa digunakan untuk edukasi, untuk penyampaian nilai-nilai moral, pesan-pesan pembangunan. Ada ide nggak ini untuk mengatasinya? Pemerintah yang pertama sekali, dia kan punya lembaga-lembaga yang menangani itu. Hendaknya lembaga-lembaga itu dirawat oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana dia bisa hidup ya? Bisa hidup dengan tugas-tugasnya. Mandiri ya. Tapi kalau lembaga ini cuma sekedar dibentuk untuk melengkapi syarat, bahwa ini syarat sebuah rumah ada tiang 4, ada pintu gerbang, ada pintu depan lengkap.
Tapi Kalau cuma sekedar itu, padahal pintu-pintu ini satu pun nggak bisa dibuka. Cuma Tidak pintu berfungsi. nggak berfungsi, cuma pintu variasi saja. Ini hancur ini. Nah, tapi kalau semua yang telah dibentuk ini kemudian dilihat, dirawat betul-betul lembaga-lembaga ini sehingga lembaga ini mampu menjalankan fungsinya. Tentu pemerintah nggak kewalahan dalam hal ini. Karena lembaga-lembaga ini mitra daripada pemerintah. Pemerintah kepingin apa, saya kepingin agama ditingkatkan, dia tinggal jumpa yang namanya NPU. Siap. Pemerintah kepingin saya adat istiadat supaya jalan itu, saya lihat kesenian sudah begini begitu, dia tinggal jumpai MAA. Ya, memang sudah ada majelis. Udah ada majelisnya masing-masing. MAA berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bagaimana supaya itu jalan ya? Jalan. Nah, jadi inilah yang harus dibenah dengan baik. Kalau ini dibenah dengan baik, insya Allah nggak ada. Kalau memang ini tidak penting, ngapain dong funding father kita orang-orang terdahulu buat ini. Capek-capek aja ngabis-ngabisin anggaran. Tapi ini kan punya nilai tersendiri sebagai sendi kehidupan orang Aceh. Kalau sendi ini rusak, habis. Kita kok udah lemah lunglai dia. Ya, Tengku Yusdedi. Misalnya saran, pendapat seperti yang disebutkan tadi. Kalau dikemas dalam bentuk hikayat itu bagaimana kira-kira bunyinya? Oh, bisa semua itu sangat bisa itu. Ya. Tadi kan saya udah kasih tahu misal 17 Agustus. Orang bisa bersedati, dia masukkan tanggai 17 babulin 8 Batun pelimang tedang merdeka Soekarno Hatta yang proklamirkan bendera baktian merah sangsaka burung Garuda gebuh ke lambang sayu beji kemang hai kemang indah laguina Indonesia Raya hai lagu kebangsaan WR Supratman godnya nih yang cipta. Orang lain aja belum tentu tahu tuh, seniman tahu itu. Artinya sebenarnya banyak ya keadaan sosial, budaya, ekonomi, pembangunan segala bidang yang diterapkan oleh pemerintah itu melalui media hikayat atau seni tutur itu bisa baik ya. Ya kita berharap ya pemerintah jangan hilang apa ya kalau kita bilang, nggak estafet dia gitu loh dengan pemerintahan terdahulu. Iya. Jadi kalau estafet sebenarnya nggak sulit, kesinambungan karena sudah pernah ada. Dulu ada Laka, hilang Laka jadi MAA. Gitu. Jadi kan estafet sebenarnya. Sekarang bagaimana lembaga ini difungsikan, diberdayakan supaya cepatlah proses apa yang kita kerjakan ini semua. Saya rasa cuma itu. Tapi karena asik sibuk dengan sendiri, terakhir apa yang menjadi kebutuhan negeri hilang, terabaikan begitu saja. Baik Tengku Yusdedi, kita sudah bincangkan bahwa tradisi seni yang berbalutkan entitas keislaman di Aceh lewat seni tari misalnya, seni tutur seperti hikayat. Tadi ada merukun juga yang disebutkan. Dan ternyata memang syair-syair yang ada di dalam tari Aceh itu adalah pesan-pesan moral. Dan kita berharap ada reward dari negara atau pemerintah untuk closing statement-nya. Apa pesan-pesannya ini? Pesan saya mudah-mudahan pemerintah ini khusus pemerintah membuka diri sedikit lebih apa ya kita bilang lebih mewelcomekan apa yang telah ada di sekelilingnya. Karakter keacehan itu banyak mendengar. Nah, jadi jangan kalau rakyat ini kita lepas dan kita biarkan begitu saja tanpa terus berdekatan dengan pemerintah. Ini menjadi bumerang terbesar bagi pemerintah. Karena saya ingat dulu dalam kitab Tuha karangan Said Abdullah atau Tunku Dimulai pada zaman Kesultanan itu, ketika Sultan membiarkan rakyat itu buat
apa saja sesuka hatinya. Pendapat fatwa sendiri lah ya. Buat fatwa sendiri, yang sana ke kiri, yang sana ke kanan, suka-suka. Nah, pada saat itu Said Abdullah, beliau sebagai Wazir Ramah Setia Katibul Muluk atau Menteri Sekretaris Negara di pemerintahan Aceh pada saat itu. Beliau menghadap Sultan dan dia berkata kepada Sultan, "Daulat Tuanku Raja, kalau rakyat terus kita biarkan, kita anggap dia bagaikan patung di tengah padang luas, yang punya mata tidak bisa melihat, punya kuping tidak bisa mendengar. Kalau ini kita anggap rakyat itu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita lakukan, maka suatu saat rakyat ini akan berubah menjadi pedang 9 mata yang seluruh sisinya itu tajam. Kita tidak bisa pegang lagi dan akhirnya membunuh diri kita sendiri." Itu saja closing saya. Mudah-mudahan ke depan ini jangan sampai terjadi, terulang lagi kepada kita orang Aceh. Saya kira sebuah narasi yang syarat makna. Tapi mari kita gali kembali nilai-nilai seni dan tradisi keacehan lewat seni tutur tadi, hikayat, ya kita pakai untuk pesan-pesan pembangunan. Terima kasih Tunku Yusdedi. Generasi humanis yang berbahagia, itu tadi perbincangan kita yang sangat amat dalam. Bagaimana sebenarnya seni dan Islam dalam konteks keacehan, dan banyak sekali kita temukan. Baik itu dalam tradisi berukun, seni tari, kemudian ada seni bertutur kata, itu semuanya digunakan untuk media dakwah atau pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan agama, dan pesan-pesan nilai moral yang perlu ditumbuh kembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih atas atensinya. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.